Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Iman Otentik kita akan masuk pada episode terakhir yang berjudul Tangan yang Menolong. Yakobus pasal yang pertama ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Martin Luther, Bapa Reformasi berkata, dunia tidak membutuhkan sebuah definisi, melainkan sebuah demonstrasi. The world needs not a definition, but a demonstration. Iman yang otentik digambarkan oleh ayat ini seperti seseorang yang memiliki gaya hidup yang memperlihatkan belas kasihannya dan memperhatikan mereka yang lemah, anak yatim, dan juga para janda-janda yang miskin dan biasanya mereka sebagai warga negara kelas 2 atau bahkan kelas 3. Dan mereka tidak memiliki lagi penopang hidup kecuali mengandalkan belas kasihan orang lain. Tetapi juga orang yang diperingatkan sebagai orang yang memiliki iman otentik bukan hanya memperlihatkan amal, tetapi juga menjaga kesucian hidupnya dari kecemaran dosa dunia. Charles Spurgeon menggambarkan ayat ini dengan sebuah pernyataannya, charity and purity are the two garments of Christianity. Amal dan kemurnian adalah dua pakaian kekristenan. Jadi kita memiliki dua hal yang penting untuk kita lakukan dalam menunjukkan ibadah yang murni atau ibadah yang sejati. Pertama, bahwa iman otentik dan ibadah yang murni itu memperhatikan mereka yang lemah dan terpinggirkan. Kata mengunjungi di sini berbicara mengenai memperhatikan, memberikan perhatian penuh. Dan bahkan ini berarti kita ada satu tanggung jawab memelihara mereka. Jadi ini sebuah gaya hidup. Itu sebabnya gereja menjadi pelopor dari panti asuhan, rumah jompo, atau para janda-janda. Karena ini adalah bagian dari pakaian kekristenan kita. Dengan kita memperhatikan orang-orang seperti ini, kita melepaskan fokus kita dari diri kita kepada orang lain. Karena dalam memberikan perhatian kepada orang-orang seperti ini, seringkali kita juga merasa seperti, kok mereka nggak berterima kasih ya? Kok mereka nggak memperlihatkan sebuah apresiasi daripada apa yang kita lakukan? Saudara, wajar saja mereka mungkin seperti anak-anak yang besar di jalanan, mereka tidak pernah punya value atau nilai yang ada di dalam keluarga. Orang boleh lahir di mana saja, tetapi hanya bisa dibesarkan di dalam keluarga. Bayangkan kalau mereka tidak punya keluarga, maka mereka akan besar di jalanan, mereka akan besar di tempat-tempat yang mungkin sangat membahayakan nyawa mereka. Saya ingat sewaktu kami di Filipina, kami juga diberikan kesempatan melayani anak-anak jalanan yang, saudara, saya mau mengatakan, mereka cuma bisa ketemu nasi satu hari dalam satu minggu. Tidur di box-box karton. Dan ketika kami melayani mereka, saudara, kita nggak mengharapkan hasil langsung mereka bisa datang ke gereja atau mereka tertarik dengan belajar di sekolah minggu. Tidak, saudara. Karena saya percaya bahwa Alkitab mengatakan di sini, kamu kunjungi mereka, kamu perhatikan mereka. Mengenai hasil itu biarlah urusan Tuhan sendiri. Melayani anak yatim dan janda-janda merupakan tindakan menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi hati dari Bapa Surgawi. Karena kitab Mazmur 68 ayat 6 berkata, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi Bapa kita adalah pelindung bagi para janda dan juga para anak yatim. Itu sebabnya saya percaya bahwa pedulian sosial kita kepada orang-orang bahkan pada masa sulit ini tidak boleh berhenti. Saya sendiri memberikan ini sebagai bagian kehidupan saya untuk melihat bahwa salah satu tanah yang subur untuk kita taburkan benih keuangan kita selain daripada pekerjaan pemberitaan Injil, perintisan gereja, atau pekerjaan misi, juga adalah mereka yang miskin dan yang terpinggirkan. Mereka yang tidak mampu untuk membalas itu semua. Dan akhirnya Alkitab berkata bahwa kalau kita berbelas kasihan kepada mereka, kita sedang memiutangi Tuhan. Bahwa biarlah Tuhan sendiri yang membalas. Dan saya percaya bahwa itu merupakan bagian daripada tanggung jawab dan
iman otentik dalam setiap orang percaya. Yang kedua, iman otentik menjaga kemurnian ibadah kita. Yakobus menyeimbangkan amal perbuatan seseorang dengan kemurnian moral individunya. Bahwa kalau kita hanya fokus kepada amal, kita akan terjebak kepada Injil sosial, social gospel, di mana akhirnya kita sibuk terus melakukan ini, tetapi kita lupa memperhatikan makna rohani. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa memilih salah satu. Ingat bahwa jubah kekristenan itu adalah amal dan kemurnian moral. Kemurnian moral atau kesucian berbicara mengenai apa yang mencemari hati kita atau pikiran kita. Apa yang mencemarinya? Ini bicara masalah kesucian rohani, bukan kesucian ritual. Kalau kesucian ritual, seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara orang Yahudi, mereka datang dan mencuci tangan atau menjaga makanan mereka tetap kosher atau tetap halal. Tapi saudara, kita berbicara mengenai kesucian hidup. Sebelumnya ayat ini berbicara kesucian hidup itu adalah perkataan. Bagaimana perkataan kita itu dikekang. Tetapi juga di sini berbicara mengenai kesucian rohani bagi mereka yang sudah mengalami kelahiran kembali. Karena ketika Tuhan Yesus memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, kita diberikan kemampuan menolak kecemaran dunia masuk di dalam hidup kita, di dalam kehidupan sebagai manusia baru ini. Dikatakan untuk kamu menjaga dirimu sendiri, jangan kepo menjaga orang lain. Yang kita harus lakukan adalah tanggung jawab kita, menjaga diri kita tidak tercemar dan tidak mencemari orang lain. Perkataan kita bisa mencemari orang lain. Faktanya sekarang, kita sedang hidup di dunia yang sudah tercemar, yang sudah polluted, yang sudah penuh dengan syarat dengan dosa dan kecemaran duniawi. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan tetap mengharapkan kita untuk hidup kudus di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam tubuh kita. Jadi bagaimana kita melakukannya? Rasul Paulus berdoa di dalam 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tahu bahwa yang pertama, kita perlu terus berdoa supaya Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menguduskan kita senantiasa seluruh keadaan kita, baik yang material maupun yang imaterial dalam hidup kita. Lalu, di dalam Galatia 6 ayat 14, Rasul Paulus memberikan rahasia dan kunci bagaimana dia menang. Tetapi, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus memberikan rahasianya adalah di dalam kuasa salib Kristus. Karena di dalam salib itu, pekerjaan Kristus yang sudah selesai, untuk keselamatan kita ada tersedia kuasa karena terjadi pertukaran antara kegagalan kita dengan keberhasilan Tuhan, antara dosa kita dan kebenaran Allah. Dan di situ saudara-saudara, dia memberikan juga segala kecemaran kita kepada kesucian dia di dalam pertukaran di kayu salib itu. Saya berikan sebuah ilustrasi begini. Dunia yang kita hidupi ini, yang penuh dengan segala kecemaran ini, ibarat air di dalam lautan. Dan bahkan sebenarnya ini adalah gambaran daripada nubuatan perjanjian lama. Tentang dunia yang di luar Tuhan itu digambarkan seperti samudra raya. Orang Kristen itu yang sudah lahir baru, itu seperti perahu. Nah, perahu tentu tujuannya hanya bisa terpenuhi ketika dia ada di atas air. Ketika perahu itu mulai dilepaskan dari pelabuhan dan kemudian dia mulai berjalan di atas air. Selama dia ada di atas dunia itu, selama dia ada di atas air, maka dia akan aman untuk memenuhi tujuan hidupnya. Tetapi seandainya air dari luar perahu mulai masuk, apakah karena kebocoran atau karena ombak yang begitu banyak dan kemudian perahu itu mulai terpenuhi dengan air, syarat dengan air, maka kemudian air itu bisa menenggelamkan perahu tersebut. Inilah sebenarnya keadaan kita, bahwa fungsi kita menjadi buruk dan gagal bila kita mengizinkan kecemaran itu lebih banyak masuk ke dalam kehidupan kita.
kita tenggelam di dalam keduniawian kita. Kita yang percaya kepada Kristus harus menjaga agar perahu kita itu kokoh, kuat, tidak ada kebocoran. Kita mesti mencek setiap hari kebocoran-kebocoran dalam pikiran kita, dalam hati kita, pada waktu kita mau tidur atau kita bangun pagi, memberikan evaluasi diri. Apakah ada kebocoran-kebocoran? Dan izinkan firman Tuhan menjadi tempat di mana kita akan bercermin, lalu kemudian kita melihat kebocoran itu, dan kita akan membalurnya, supaya kita tidak mengizinkan perahu kita itu, kehidupan Allah yang diberikan kepada kita yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita selama kita hidup di bumi ini, bocor dan kemudian tercemar oleh dosa dunia. Saya berdoa bahwa setiap hari kita yang mendapat kesempatan untuk menunjukkan amal kebaikan, kasih Kristus kepada orang yang lemah, yang sedang berkebutuhan, tetapi juga kita menjaga diri kita setiap hari untuk memancarkan kesucian Tuhan. Bukan untuk menghakimi orang, tetapi untuk memperlihatkan bahwa hidup kita adalah orang yang berbeda. Dan saya percaya ketika kita hidup dalam pengudusan ini, Tuhan akan memakai kita semua sebagai perabotan yang berharga, yang mulia, dan yang akan memancarkan keagungannya kepada dunia ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami menjadi tangan, kaki, dan hatimu di dalam hidup di dunia ini kepada mereka yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya, yang memerlukan bantuan. Para yatim piatu, janda, secara konsisten kami lakukan Tuhan. Tapi kami juga bersyukur Bapa untuk salib-Mu yang memberikan kami kekuatan. Karena pertukaran yang besar dan hebat di dalam salib itu membuat kami mengerti bahwa kami bisa hidup di dalam kesucian, kekudusan hidup, dan jauh daripada dosa kecemaran dari dunia ini. Kami berdoa Tuhan pada saat ini. Bahkan pada waktu kami seperti mengalami tekanan berat di dalam usaha kami, pekerjaan kami. Biarlah kami percaya bahwa terus perahu hidup kami ini Tuhan tidak akan kemasukan air dari dunia yang membuat kami tenggelam. Tapi kami tahu bahwa Tuhan Engkau ada dalam perahu kami. Engkau menjaga kami. Dan Engkau yang akan memastikan kami sampai ke seberang dan memenuhi panggilan Allah. Dan bahkan lewat keadaan ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Aku berdoa agar kehidupan kami selama masa badai ini akan menjadi terang yang dahsyat dan membuat kami bisa bukan hanya recover, bukan hanya kami survivor, tapi kami menjadi winner, menjadi orang yang menang, victorious di dalam kehidupan ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.